Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menerima pembelajaran dan ada ilmu yang bisa kita dapat dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Eni Santi, kemudian tempat mengajar Ibu adalah di SMP Negeri 1 Watampone. Kali ini kita akan mempelajari mapel bahasa Indonesia kelas 7 di semester ganjil. Jadi bagi anak-anak yang berada di kelas 7 boleh mengikuti materi ini sehingga ada tambahan yang bisa kalian peroleh untuk memadu-madankan dengan materi yang telah ada di buku paket maupun materi yang telah kalian dapat di kelas kalian. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks narasi. Tentunya kalian pernah mendengar kata narasi ya. Ayo, siapa yang tahu apa itu narasi? Ya, betul. Narasi itu adalah kejadian yang diceritakan sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Jadi, jika kalian pernah menonton sebuah cerita, tentunya di situ ada kejadian-kejadian yang runtut mulai dari awal, tengah, sampai berakhirnya cerita tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami definisi cerita fantasi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Ya, pernahkah kalian mendengar cerita fantasi? Nah, di sini ada beberapa cerita ya. Yang pertama ini ada Harry Potter, kemudian ada Delapan Peri, selanjutnya ada Putri Duyung. Jika kita melihat dari masing-masing judul itu, pasti kalian langsung berpikir ya, misalnya ini Putri Duyung. Nah, kalau kita lihat di kehidupan nyata, Putri Duyung itu tidak ada ya. Selama ini yang kita tahu Putri Duyung itu hanya ada dalam cerita. Kemudian peri. Nah, peri ini juga kan di kehidupan nyata tidak ada. Biasanya kita melihat hanya di dalam film-film atau cerita-cerita. Selanjutnya Harry Potter. Nah, Harry Potter ini di filmnya itu mengisahkan tentang sekolah sihir. Semua siswa yang ada di situ belajar tentang sihir. Nah, sihir ini juga dalam kehidupan nyata tidak ada. Semua itu hanya ada dalam cerita. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ketiga cerita ini semua merupakan fantasi dari orang yang membuat cerita. Fantasi itu apa artinya? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dari ketiga cerita yang telah Ibu sampaikan tadi, semua itu ada kejadian-kejadian yang tidak kita jumpai dalam kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, orang yang mempunyai sihir bisa mengubah sesuatu menjadi bentuk lain. Misalnya dari manusia menjadi burung. Kemudian peri. Nah, peri itu kan juga bisa terbang ya. Kemudian bisa melindungi orang yang mau dilindungi. Kalau kita melihat dalam kehidupan nyata itu kan tidak ada. Nah, itulah dikatakan fantasi, hayalan atau imajinasi atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat cerita tersebut, tapi tidak ada dalam kehidupan sehari-hari atau kita tidak jumpai dalam dunia nyata. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, tentunya kita harus mengetahui apa itu pengertian cerita fantasi. Nah, cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk hayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Alur normal ini maksudnya mulai dari awal kisah tokoh itu dalam cerita, kemudian mulai muncul permasalahan, sampai ada solusi atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk dalam kategori teks narasi yang merupakan fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Jadi kalau dalam cerita itu kita melihat pasti ada masalah. Karena kalau cerita itu tidak ada masalahnya, pastinya tidak menarik. Semua film maupun cerita yang pernah kalian nonton atau cerita yang pernah kalian baca, pasti ada masalah di dalamnya ya.
Iya, betul sekali. Kalau tidak ada masalah, berarti ceritanya tidak akan berkembang. Jadi, cerita fantasi itu sama dengan cerita-cerita yang lain. Semua di dalamnya ada masalah dan ada penyelesaian pada akhir cerita tersebut. Setelah kalian mengetahui apa itu definisi cerita fantasi, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur yang membangun sebuah karya dari dalam. Sama halnya jika kita ingin membangun sebuah rumah, tentunya harus ada pondasinya terlebih dahulu. Kalau tidak ada pondasi, pasti rumahnya tidak bakalan jadi ya. Nah, sama dengan cerita fantasi ini. Semua yang menjadi unsur ini adalah yang membuat cerita itu bisa jadi atau utuh. Baik, unsur pertama dalam cerita fantasi itu adalah tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi sebelum ceritanya dibuat, terlebih dahulu kita harus menentukan temanya tentang apa. Ya, jadi tema itu sifatnya umum, beda dengan judul. Jadi kita harus menentukan tema terlebih dahulu sebelum menentukan judul. Tema itu bisa banyak macam ya, tergantung dari apa yang kita mau buat ceritanya. Misalnya temanya tentang persahabatan, kasih sayang seorang ibu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita, mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Nah, bagian awal ini biasa disebut juga dengan pengenalan cerita atau orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai mengenalkan siapa-siapa tokoh yang ada dalam cerita, di mana kejadiannya, bagaimana suasana yang tercipta dalam cerita. Kemudian bagian yang kedua adalah komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini mulai muncul permasalahan. Misalnya, si tokoh ini sudah tidak nyaman lagi dengan temannya, sehingga dia menjauhi temannya. Nah, itu adalah mulai muncul permasalahan. Selanjutnya, masalah memuncak. Nah, misalnya setelah mereka terjadi konflik, mereka itu berkelahi. Nah, itu adalah bagian puncak permasalahan atau bersih tegangnya hubungan mereka menjadi renggang. Kemudian masalah menurun. Nah, pada bagian masalah menurun ini ternyata titik permasalahan itu sudah ketemu. Mereka saling menyadari diri masing-masing. Dan bagian yang terakhir dari alur ini adalah bagian resolusi. Nah, pada bagian resolusi ini, tokoh-tokoh yang ada di dalam itu sudah menemui titik penyelesaian atau jalan keluar dari masalahnya. Sehingga film itu atau cerita itu selesai. Baik, sekarang kita lanjut ke unsur intrinsik yang ketiga, yaitu latar. Nah, latar ini adalah keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Misalnya, waktu kejadiannya kapan? Kemarin, minggu yang lalu, setahun yang lalu, dan sebagainya. Selanjutnya tempat, di mana tempat kejadian yang ada dalam cerita. Misalnya dalam kelas, di lapangan upacara, di pasar, dan sebagainya. Dan bagaimana suasana yang tercipta dalam cerita. Misalnya dalam kelas itu suasananya sepi atau tertib. Kemudian bagaimana suasana dalam pasar misalnya ramai. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik yang keempat, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah pemain cerita, sedangkan penokohan adalah sifat pemain dalam cerita. Tokoh ini adalah siapa-siapa saja yang berperan yang memainkan karakter dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Misalnya, si Budi sifatnya adalah pemarah. Kemudian si Wati ini adalah sifatnya suka menolong orang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur intrinsik yang terakhir, yaitu amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau penonton. Tentunya amanat ini berisikan nilai moral atau pesan moral yang menjadi keteladanan yang bisa dicontohi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya nilai moral ini adalah hal-hal yang positif yang bisa kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.